Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita jumpa kembali dalam Renungan Logos HKBP Limo. Rabu 2 Juli tahun 2025. Sebelum membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Dan Tuhan menyertai kami hingga Tuhan hantar kami di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan pertumbuhan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berfirman dalam kehidupan kami. Dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian laki-laki di dalam perempuan lahir dari perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini adalah berasal dari Allah. Kita diciptakan sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan. Di dalam Tuhan tidak ada pertentangan untuk membeda-bedakan, untuk menganggap yang lain lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu sama artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia ada yang sempurna, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, nas ini menekankan pentingnya bahwa dalam Tuhan tidak ada perbedaan, tetapi kita harus saling menolong, saling membantu untuk membangun tubuh Kristus. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan agar menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari perpecahan, menghindari pertengkaran, serta supaya hidup kudus di dalam Kristus. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen, dan bahwa semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita pun demikian, memiliki latar belakang yang berbeda, pandangan kepribadian yang berbeda. Namun, kita diingatkan melalui nas ini agar saling menghargai adalah kunci hidup damai di tengah keluarga, di tengah rumah tangga, di tengah masyarakat, bahkan di gereja pun. Kita diminta supaya menjauhkan perpecahan, pertengkaran, keirian, kedengkian,
kesombongan dan kecemburuan. Berbicara jujur, terbuka, dan penuh kasih, dan menunjukkan dan teladan bagi masyarakat. Tidak suka menyimpan dendam atau kepahitan, tetapi kita harus saling membanggai, menginginkan hidup damai. Hidup damai dalam keluarga kita, hidup damai antara suami dan istri, bahkan anak-anak, memberikan teladan yang baik, memberikan teladan bagi masyarakat. Itulah yang dikatakan Kristen harus menjadi teladan dimanapun berada. Memupuk saling sehati sepikiran di tengah-tengah dimanapun kita berada, terlebih di gereja, kita harus sama-sama saling mengingatkan dan tidak menyimpan dendam dan tidak menyimpan kepahitan, tetapi kita harus saling mendukung, saling menopang hidup damai. Kita ciptakan terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Kristen harus menjadi pembawa damai di permukaan bumi ini. Kristen harus menjadi teladan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, marilah kita selalu hidup dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami, supaya dalam kehidupan kami menjadi teladan Kristus, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami, agar Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami hanya berseru datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya yang memberkati semua keluarga kami, anak-anak kami, bahkan seluruh jemaat HKBP Limo. Tuhan yang memberkati. Banyak sekali Tuhan kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi, tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu datang bersujud kepadamu. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang melindungi kami di setiap langkah kami, yang memberkati kami, dan kami menjadi contoh Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, bahkan di gereja, untuk memupuk sehati sepikir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Ini kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur. Amin.